Kebakaran di Jalan Soka Koja, Jakarta Utara melanda pusat jajanan yang terdiri dari 4 petak kios makanan. Kebakaran juga menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah satu pegawai kios makanan. Penyebab kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang bocor saat salah seorang pegawai sedang memasak. Jadi ini bangunan yang dipetak-petak, kemudian dikontrakan ke pedagang makanan berupa warung kopi, ayam penyet, kemudian ayam bakar, dan bakso mie. Ada 4 petak. Api bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam dengan bantuan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Gudang milik Hotel Karisma di Desa Kesambi Rampak, Kecamatan Kapongan, habis terbakar. Diduga api berasal dari konsleting listrik hingga terjadi kebakaran besar. 30 personel dan 5 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Situbondo dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api karena petugas kesulitan menjangkau titik api. Akibat akses pintu masuk hanya ada 1 dan tertutup ambruknya bangunan seng. Langsung merembet ke yang gudang utama ini, yang besar. Itu sudah awal mulai percikan api pertama apa sudah memang besar, Mas? Memang pertama kecil, merembet yang gudang utama itu. Bakar barang-barang elektronik diantaranya TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Tadi sempat terjadi ledakannya? Sempat terjadi. Banyaknya warga yang berkerumun menyaksikan kebakaran membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews memberitakan. Pemirsa, cuaca buruk dan angin kencang yang melanda Jakarta membuat sejumlah pohon tumbang. Di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pohon tumbang menimpa tembok kantor Balai Yasa PT KAI. Akibat terjangan angin kencang yang melanda Jakarta, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa tembok kantor Balai Yasa PT KAI yang berada di Jalan Menara Air Manggarai, Jakarta Selatan. Proses evakuasi berjalan lambat karena besarnya ukuran pohon sehingga butuh alat berat. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa ini. Pas ini lagi ada angin kencang gitu ya, tiba-tiba roboh gitu aja. Ini pohonnya pohon apa sih, Pak? Kalau pohon ini kayaknya pohon apa ya, saya kurang gitu tahu sih. Pohon apa ini, tapi ini kan pohon ini umurnya udah tahunan ini, udah lama. Sementara itu, pohon tumbang di Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta Barat menimpa 2 mobil. Saat kejadian, kondisi lalu lintas di lokasi sedang padat akibat antrean kendaraan pada lampu lalu lintas. Beruntung pengendara di dalam mobil tidak terluka akibat insiden ini. Dibantu warga, petugas PPSU mengevakuasi batang pohon beringin raksasa ini dengan gergaji mesin. Dari Jakarta, Helmisa Jambati dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon setinggi 10 meter menimpa mobil di Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil karena pohon menyangkut ke kabel listrik. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Bandung, Jawa Barat membuat pohon tumbang di Jalan PHH Mustafa Sabtu siang. Pohon setinggi 10 meter tumbang menimpa mobil. Batang pohon yang menyangkut ke kabel listrik membuat petugas kesulitan mengevakuasi mobil. 3 jam kemudian petugas akhirnya berhasil mengevakuasi mobil. Menurut pemilik mobil, saat kejadian dirinya berada di luar kendaraan. Saat angin kencang melanda, pohon tersebut tiba-tiba roboh dan menimpa 1 mobil dan 1 motor. Mungkin hujan angin besar, tiba-tiba pohonnya tumbang aja. Mobil posisi lagi terparkir gitu aja.
tadi kondisinya sendiri kayak gimana sih Kang? Untuk di sini sendiri tadi Memang hujannya gede banget. gede banget. Ya sama angin juga dari arah sana ke sana. Lumayan kenceng banget. Selain di Jalan PH Mustafa, Kota Bandung, hujan deras juga membuat pohon di kawasan Jalan Cikutra banjir dan pohon juga roboh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 10 jam hilang akibat hanyut di saluran irigasi, bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tersangkut di bebatuan 10 km dari lokasi kejadian. Sungai Keramat Balok. Jasad Zikri Mukminin, bocah berusia 8 tahun ini ditemukan warga tersangkut di bebatuan di aliran sungai Waibalau. 10 km dari lokasi korban hanyut di aliran irigasi Langkapura, Bandar Lampung. Sebelumnya korban dinyatakan hanyut terseret derasnya arus aliran sungai irigasi saat mandi hujan bersama teman-temannya. Bersamaan terjadinya bencana banjir di beberapa titik akibat hujan lebat melanda Bandar Lampung Jumat petang kemarin. Menyangkut di batu yang didatangi oleh tim evakuasi, tim SAR gabungan. Benar jenazah tersebut yang kita cari. Untuk itu dengan ditemukannya mayat ini, jenazah ini, maka tim pencarian, tim SAR yang mencari jenazah tersebut kita hentikan. Jasad korban kemudian langsung dibawa tim SAR ke rumah duka di Jalan Kulit Gang Damai, Langkapura dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Berniat membersihkan gorong-gorong yang tersobat eceng gondok, seorang warga Cikande, Serang, Banten tewas akibat terseret dan tenggelam di gorong-gorong tersebut. Pakai tali bang. Warga mengevakuasi jenazah Sarwija dari dalam gorong-gorong yang dipenuhi dengan tanaman eceng gondok. Bersama temannya, warga desa Situ Terate ini bermaksud membersihkan eceng gondok, tetapi malah jatuh dan tenggelam serta terseret arus air di gorong-gorong Sabtu pagi. Setelah sempat hilang 1 jam, Sarwija ditemukan tetapi dalam kondisi sudah tak berjawa. Tanaman eceng gondok yang menumpuk di saluran air disinyalir sebagai penyebab banjir di kawasan ini. Nah, bisa dilihat di sini arus saat ini pun masih sangat besar, apalagi tadi pagi itu. Tadi pagi yang kita nginjak di sini itu masih 1 lutut. Setelah dievakuasi, jenazah Sarwija langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimandikan di pemakaman desa Situ Terate, Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat dinyatakan hilang sejak Jumat pagi kemarin, 2 korban terbaliknya kapal cepat di Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat ditemukan dalam kondisi tewas. Sementara 2 orang selamat dalam kecelakaan tersebut. Tim SAR Pontianak berhasil menemukan Salim dan Mawi dalam kondisi tak bernyawa siang tadi. Kedua penumpang speedboat atau kapal cepat tersebut dinyatakan hilang setelah kapal cepat yang mereka tumpangi terbalik di Sungai Kapuas Jumat pagi kemarin. Sementara 2 penumpang kapal yang lain berhasil selamat. Diduga kecelakaan terjadi akibat kemudi kapal rusak sehingga kapal oleng terbalik dan kemudian tenggelam. Kedua korban meninggal setelah terseret derasnya arus Sungai Kapuas. Tidak menguasai, nah, bukan bagian dia kan ya, tapi dia kan kepengen bawa setir. Nah itu dia mungkin kaget atau dia langsung banting setir dia. Mungkin terlalu kuat dia kan banting setir kan. Jadi pakai ini dia kan ada kemudinya tuh Bu, yang di depannya kan. Tapi setir kecil. Nah, mungkin dia langsung kebalik gitu. Dengan cuaca yang tidak menentu, warga yang hendak menggunakan moda transportasi laut diminta untuk meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaannya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.